kesempatan kali ini saya akan bahas garis tangan wanita, dan bagi pria juga penting. Garis tangan wanita yang diasumsikan akan menikah dengan pria kaya, atau jika dia menikah dengan orang yang belum mampu, maka dalam beberapa tahun pernikahannya dia bisa menjadi maju, kaya, dan punya usaha. Garis yang pengaruh kuat di sini beberapa yang akan saya sebutkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan, gratis. Yang pertama adalah wanita yang di salah satu jempol kanan kiri ada di sini di ruas pertama mata ponik yang biasanya ada di sini. Di sini juga menguntungkan, tapi kali ini saya bahas yang ada di sini. Ini yang paling jarang. Ada mata di sini, bukan yang di atas. Jika wanita kanan kiri salah satu ada mata ponik di ruas pertama jari jempol, menurut garis tangan kemungkinan dia akan bertemu pasangan yang kaya. Atau jika dia menikah dengan pria yang belum mapan, setelah menikah dia rezekinya meningkat, dalam beberapa tahun ke depannya akan maju dan kaya. Itulah kekuatan mata ponik di ruas pertama jari jempol. Jika pria menemukan wanita garis tangan ini, maka wanita ini akan membawa dukungan kepada usahanya nanti. Seandainya sekarang dia belum punya apa-apa, bisa jadi setelah menikah dengan wanita ini akan maju dan entah kenapa memiliki semangat tinggi untuk maju mencapai tujuannya ke depan sehingga menjadi kaya. Selanjutnya, garis hati yang panjang tebal, lalu ada garpu di atasnya ini, yaitu tepat harus di bawah jari telunjuk di bukit Jupiter ujungnya. Bukan yang pendek garisnya, tapi yang panjang, ada garpu dan tidak putus dan jelas. Itu syaratnya jika garis ini yang membawa keberuntungan. Bagi yang tipis kurang, bagi yang putus juga bermasalah. Syaratnya adalah garisnya tebal, panjang, ujungnya kayak garpu, di hampir menyentuh bawah jari telunjuk, karena ini mewakili kepercayaan diri, kekayaan. Bagi wanita yang memiliki garis tangan ini, tangan apapun kiri, maka dia menurut palmistri akan bertemu dengan pasangan yang lebih kaya darinya atau lebih mapan, dan kemungkinan setelah menikah dia bahagia dalam pernikahannya. Secara umum tentu saja gejolak selalu ada dalam hubungan. Secara umum dia itu bahagia dan tidak kekurangan materi. Garis yang kuat, tebal, jelas, bercabang garpu di ujungnya. Selanjutnya, jika bukit ini menyembul tinggi bawah jari manis, dia diasumsikan cenderung akan menikah dengan orang yang lebih mapan darinya. Wanita yang punya bukit ini jari manis tinggi atau cembung seperti ini, lebih tinggi dari biasanya, kemungkinan dia akan menikah dengan pria yang lebih kaya darinya. Selanjutnya, bagi yang memiliki kadengan atau tai lalat tepat di tengah telapak tangan, diasumsikan wanita yang memiliki tai lalat di sini akan membawa kekayaan setelah menikah. Jadi walaupun yang dia ajak menikah belum kaya, tetapi nanti pasangannya menjadi kaya di kemudian hari.
sehingga bisa dikategorikan dia menikah dengan pasangan yang kaya, karena ini membawa keberuntungan bagi pasangannya, sehingga pasangannya menjadi kaya dan dia juga ikut menikmati kekayaannya, kadang di telapak tangan kiri atau tangan kanan. Wanita dengan telapak tangan merah muda cerah juga akan lebih cenderung menikah dengan orang yang lebih mapan. Wanita dengan telapak tangan lembut cerah juga begitu. Dan tanda-tanda segitiga atau kotak di telapak tangan jadi memungkinkan nanti setelah menikah mencapai keberhasilan atau kekayaan. Entah segitiga, kotak itu dikatakan akan mencapai kekayaan setelah menikah. Dan jika memiliki garis matahari tepat seperti ini, garis hati lalu ada garis matahari naiknya, ini juga akan menikah dengan pasangan yang lebih mapan, sehingga nanti dalam materi dia tidak kekurangan saat menikah. Apalagi ada garis seperti ini, jadi ini garis pernikahan membawa kekayaan. Ini garis pernikahan membawa uang atau disambut uang, garis uang atau garis matahari, sehingga mungkin jika wanita beli garis pernikahan lalu bertemu di garis matahari, mungkin dia bisa menikah dengan orang yang popularitasnya tinggi. Contoh orang-orang yang popularitasnya tinggi, otoritasnya besar itu adalah penyanyi, artis, penyembuh, pengobat, dokter, guru-guru yang terkenal atau yang lain yang memiliki popularitas tinggi, membawa kekayaan. Jadi bagi wanita yang memiliki garis pernikahan menyentuh garis matahari seperti ini jarang adanya, tetapi ada. Bagi wanita yang memiliki sangat cekung telapak tangan di dalam ini, dia pintar mengkondisikan keuangan bagi suami. Jika suaminya dalam keadaan biasa-biasa saja sebagai pekerja, maka wanita ini akan membawakan keberuntungan. Jadi seperti ini, membawakan keberuntungan, mendukung keuangan, karena keluar masuknya uang bisa diatur dengan baik, bisa diatur dengan bijaksana oleh wanita yang telapak tangannya cekung, tangan kiri cekung seperti ini. Dia membawa kebijaksanaan dalam mengolah uang dan menyimpan uang maupun mengeluarkan uang. Dan bagi mereka laki-laki atau perempuan yang dalam keadaan normal terbiasa keseringan tangannya seperti ini, baik duduk, berjalan dalam keadaan santai, tangannya selalu seperti ini. Ini membawa rezeki. Dalam keadaan berjalan, tangannya seperti ini, lebih sering begini, kebiasaannya begini, dia orang yang membawa rezeki. Jadi dia di kantor, kalau dia memegang usaha, dia membawa rezeki bagi pekerjaannya, bagi kantornya. Kalau dia punya perusahaan, menjadi bos, dialah mendatangkan rezeki bagi perusahaan tersebut. Tangannya selalu seperti memukul begini, menggenggam, selalu tangannya menggenggam, seperti menggenggam sesuatu. Dia membawa keberuntungan, kekayaan, baik pria maupun wanita. Jika ada orang yang selalu seperti ini, biasanya dia membawa kebaikan bagi tempat itu dimanapun dia berada, atau yang berhubungan dengan usaha rezeki atau keuangan. Dia membawa rezeki dari kelahiran, tetapi mungkin baru maju setelah umur sekian, tidak langsung.
Wanita dengan ruas jari kelingking lebih, ada 1, 2, 3, dan jika memiliki 4, dia membawa kelebihan dalam rezeki. Hal ini belum tentu dia menikah dengan orang kaya, tetapi dia sendiri akan membawa kekayaan bagi pernikahannya, karena dia bisa bekerja di berbagai bidang. Dia bisa menyesuaikan diri dalam kondisi apapun, sehingga dia bisa bertahan dan bisa berkembang. Itulah beberapa tanda telapak tangan, fitur-fitur palmistry yang patut dipelajari melihat tanda-tanda keberuntungan di telapak tangan. Ada banyak sekali. Ada tanda yang menguatkan dan tanda tersebut, ada juga yang mengurangi. Jadi seandainya Anda memiliki tanda ini, tetapi Anda memiliki garis hidup yang putus, berarti tanda ini agak sedikit berkurang efek kebaikannya karena ada tekanan dalam kehidupan. Tekanan apa yang Anda alami? Coba lihat di garis yang lain. Apakah garis pikiran Anda putus? Mungkin karena kalau putus berarti tekanan dalam kehidupan Anda karena stres, masalah apa yang Anda hadapi. Lihat garis yang lain. Apakah ini putus? Berarti masalah hubungan. Jika garis apakah garis keluarga Anda rusak? Berarti Anda stres jika itu rusak karena masalah dalam keluarga. Apakah garis perkawinannya putus? Berarti garis kehidupan yang rusak ini akibat dari tekanan yang akan dialami, yaitu masalah perkawinan. Jadi cara menghubungkan fitur-fitur garis tangan. Jadi ini secara baku berdiri sendiri, kita melihat garis-garis keberuntungan dulu, belum menggabungkan dengan yang lain. Seandainya garis ini semua ada salah satunya di telapak tangan Anda dan garis yang lainnya juga bagus, berarti efeknya sangat kuat. Dan jika garis ini ada tetapi garis yang lainnya rusak, seperti tangan Anda kusam, ada garis pikiran yang banyak rusak seperti garis kecil-kecil yang banyak, berarti Anda butuh waktu lebih panjang lagi untuk mencapai kekayaan tersebut yang ada di telapak tangan ini. Kekayaan ini mungkin akan Anda capai, tapi mungkin terlambat karena harus mengalami cobaan-cobaan dulu atau rintangan-rintangan dulu. Setelah Anda melewati rintangan tersebut, baru akan mencapai garis-garis keberuntungan itu. Biasanya adalah rintangan dulu yang dilewati baru mencapai kekayaan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video-video di akun ini, karena nanti akan belajar cara menggabungkan garis-garis tangan, cara membaca, mensinkronkan garis satu dengan yang lainnya, agar tidak tahunya itu membaca satu garis saja. Jadi ada yang mengatakan saya punya garis ini tapi saya tidak ada apa-apa, tidak beruntung, belum melihat garis karakter garis yang lainnya. Jadi satukan satu garis yang lainnya. Nanti kita akan belajar cara menyatukannya. Akan ada alur cerita dari garis per garis tersebut seperti membaca tarot. Terima kasih yang tetap setia.